Geger, Pendeta Yusuf berani tentang Allah dan Nabi Muhammad. Buktikan kalau dia punya kelebihan. Teman-teman, untuk mengenal Tuhan yang benar itu sangat mudah ini loh. Tuhan yang benar hanya membolehkan manusia punya pasangan satu. Kembali ke Taman Eden, ya. Di situ disediakan Hawa itu hanya satu, perempuan hanya satu yang punya jurus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak ada kelebihan yang kalian bisa tunjukkan. Coba tunjukkan dulu kelebihannya Muhammad itu apa. Kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, Rasulnya dan agama, maka hukumnya adalah murtad. Mencaci Allah, Rasul dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Bicara tentang kemurtadan, murtad ada dua model. Murtad biasa, ada murtad biasa itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Murtad biasa itu seperti dikatakan biasa, bukan ringan, maksudnya nanti ada murtad berat. Murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad, nyembah berhala, atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, itu murtad. Tapi murtad berat adalah mencaci Allah, Nabi, itu murtad berat. Sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab. Istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, dia ngomong begitu saja, maka dia keluar dari iman. Setelah itu dia diistitab, tidak boleh dipenggal langsung lehernya, diminta tobat, suruh istitab, suruh bertobat sampai kembali. Adapun yang kedua yang mencaci, karena mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu diminta tobat, langsung saja dipenggal lehernya kalau dalam negeri Islam. Karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya sama, biarpun seperti itu kasusnya, menghinakan seperti itu, merendahkan agama, merendahkan Nabi, tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu. Kalau sudah dia mau tobat, menyesal, minta ampun, maka diterima tobatnya insya Allah oleh Allah. Beristighfar banyak, bersyahadat. Cuman untuk jenis yang kedua ini, karena dia mencaci tadi, mencaci agama, biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah, tapi ditakzir di dunia biar orang lain. Kalau yang pertama nggak ada takzir, sudah tobat. Misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, lalu dinasehati kok tobat, nggak pakai takzir lagi, nggak pakai hukuman lagi. Tapi jenis yang mencaci, jenis yang mengolok Nabi, mengolok Allah, mengolok syiar agama, biarpun sudah tobat, tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan. Ada takzir setelah itu. Cuman takzirnya bukan dipenggal lehernya, apakah dicambuk 100 kali di alun-alun, atau mungkin dimasukkan penjara. Takzirnya seperti itu. Jadi itu penghina agama, itu berat hukumannya bagi seorang muslim. Kalau bagi orang non muslim juga ada hukumannya. Kita bicara di wilayah kaum muslimin saja. Beredar video Pendeta Yusuf Manubulu berani tentang Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan, tunjukkan kalau Allah punya kelebihan. Hal tersebut dia sampaikan seolah menentang. Mulanya Pendeta Yusuf Manubulu mengkritik Al-Qur'an. Ia menanyakan kenapa Al-Qur'an membutuhkan hadis dan kitab-kitab kuning, sedangkan Islam mengaku bahwa Al-Qur'an merupakan kitab penyempurna. Kemudian akhirnya sang pendeta Yusuf Manubulu malah seolah bablas menghina agama Islam dengan menyampaikan tantangan untuk membuktikan kelebihan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video itu diunggah oleh channel YouTube Sumardo Galon 41 dengan judul Viral Pendeta Yusuf Manubulu tantang umat Islam, tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dilansir Terkini ID pada Minggu 3 April 2022.
Tunjukkan dululah Al-Quran itu kelebihannya apa, ujar Pendeta Yusuf Manubulu melanjutkan. Katanya kitab penyempurna, tapi masih perlu didukung hadis, perlu didukung kitab kuning, kitab gundul fikih, ujar Pendeta Yusuf Manubulu. Beredar video Pendeta Yusuf Manubulu berani tentang Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan, tunjukkan kalau Allah punya kelebihan. Hal tersebut dia sampaikan seolah menentang. Mulanya Pendeta Yusuf Manubulu mengkritik Al-Quran. Ia menanyakan kenapa Al-Quran membutuhkan hadis dan kitab-kitab kuning, sedangkan Islam mengaku bahwa Al-Quran merupakan kitab penyempurna. Kemudian akhirnya sang pendeta Yusuf Manubulu malah seolah bablas menghina agama Islam dengan menyampaikan tantangan untuk membuktikan kelebihan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Video itu diunggah oleh channel YouTube Sumardo Galon 41 dengan judul Viral Pendeta Yusuf Manubulu tantang umat Islam tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dilansir Terkini ID pada Minggu 3 April 2022. Tunjukkan dululah Al-Quran itu kelebihannya apa, ujar Pendeta Yusuf Manubulu melanjutkan. Katanya kitab penyempurna, tapi masih perlu didukung hadis, perlu didukung kitab kuning, kitab gundul fikih, ujar Pendeta Yusuf Manubulu melanjutkan. Beredar video Pendeta Yusuf Manubulu berani tentang Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan, tunjukkan kalau Allah punya kelebihan. Hal tersebut dia sampaikan seolah menentang. Mulanya Pendeta Yusuf Manubulu mengkritik Al-Quran. Ia menanyakan kenapa Al-Quran membutuhkan hadis dan kitab-kitab kuning, sedangkan Islam mengaku bahwa Al-Quran merupakan kitab penyempurna. Kemudian akhirnya sang pendeta Yusuf Manubulu malah seolah bablas menghina agama Islam dengan menyampaikan tantangan untuk membuktikan kelebihan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Video itu diunggah oleh channel YouTube Sumardo Galon 41 dengan judul Viral Pendeta Yusuf Manubulu tantang umat Islam tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dilansir Terkini ID pada Minggu 3 April 2022. Tunjukkan dululah Al-Quran itu kelebihannya apa, ujar Pendeta Yusuf Manubulu melanjutkan. Katanya kitab penyempurna, tapi masih perlu didukung hadis, perlu didukung kitab kuning, kitab gundul fikih, ujar Pendeta Yusuf Manubulu melanjutkan. Beredar video Pendeta Yusuf Manubulu berani tentang Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan, tunjukkan kalau Allah punya kelebihan. Hal tersebut dia sampaikan seolah menentang. Mulanya Pendeta Yusuf Manubulu mengkritik Al-Quran. Ia menanyakan kenapa Al-Quran membutuhkan hadis dan kitab-kitab kuning, sedangkan Islam mengaku bahwa Al-Quran merupakan kitab penyempurna. Kemudian akhirnya